Pula di sini guru kita yang tadi memberikan wejangan sebelum subuh, beliau kakek saya, Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Kosasih, doakan beliau beserta keluarga besar senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua DKM Masjid Bapak Ustadz Tata dan seluruhnya Dewan Asatidah, para ketua MUI dari berbagai desa, terkhusus Ketua RW Desa Makarsari yang telah hadir Bapak Kiai Haji Abdul Majid, beserta para seluruh ketua DKM Masjid se-Cilengsi, serta tokoh-tokoh yang memang saya tidak sebutkan satu persatu, kulantaran saya juga belum kenal sama antum-antum sekalian. Namun di sini kita berharap sebagai jamaah, sebagai orang-orang yang hadir di majlis zikir ini, mudah-mudahan seluruh tokoh, seluruh guru, seluruh masyarakat serta jamaah yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan keridhaan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari subuh tadi, dari pagi tadi, sebelum subuh kita udah zikir, udah sholawatan, udah menyebutkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir pulang dari acara ini hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya utang-utangnya dilunasi, yang punya kepengenan dilancari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nasihat dari Kiai Asep udah, nasihat dari Ustadz Ahmad Kosasih udah, setiap minggu mendengar wejangan dari kiai-kiai udah. Sekarang yang maju ke depan adalah bocah. Ini saya asli orang pribumi, asli orang Cijarogol. Belum lama Kiai Asep nih, saya silaturahmi ke tempat beliau, ngobrol banyak tentang MTSJ. Tadinya mau mengisi acara di Geria Alam Sentosa, tapi acaranya pindah ke sini, maka sekarang alhamdulillah saya berdiri di sini. Mungkin di depan bapak-bapak sekalian banyak yang belum kenal, banyak yang belum tahu. Saya putra asli Cijarogol, asli kampung sini. Nama saya Faris Budla Fasih. Kenapa saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Karena pasti di sini banyak senior, banyak kiai, banyak ulama, banyak para kasepuhan. Ilmu saya nggak seberapa. Berdiri di sini saya cuma nurut aja sama Kiai Asep, memperkenalkan diri kepada jamaah sekalian, yang mana sedikit berbagi pengalaman karena saya memang belum lama di Indonesia. Saya kuliah di Maroko sana, bapak sekalian, kuliah di Timur Tengah, kuliah di daerah Afrika sana, Maroko. Jangankan tentang pengajian yang banyak seperti ini jamaahnya, kadang kita kumpul di rumah, kita bikin acara sendiri syukuran, itu disamperin sama polisi, Pak. Ini bukan ngomong-ngomong. Kenapa? Karena negara kerajaan ketika menyebarkan tentang agama Islam, ketika ada orang yang ingin berdakwah, mereka harus melalui izin kerajaan. Nggak bisa tiba-tiba. Kalau di kita kan gampang, betul apa enggak? Pulang dari pesantren, tanah halaman gede, punya garasi gede, gelar karpet, ingin mengaji. Jadi apa enggak kira-kira? Jadi bisa baca roti, bisa baca maulid, mengundang jamaah, bisa jadi pengaji. Alhamdulillah. Saking gampangnya bikin pengajian di Indonesia, sampai banyak banget pengajian di Indonesia. Bener apa enggak? Qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan, mudah-mudahan ucapan Rasulullah enggak terjadi di kampung kita. Apa? Yushiku ayyatiya 'ala nasi zaman, akan datang suatu zaman kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabqa minal Islam illa ismuh. Islam cuma tinggal namanya doang. Bapak-bapak sekalian, fenomena akhir zaman pada saat ini kita lihat, banyak orang yang ngakunya Islam, banyak orang yang KTP-nya Islam, banyak orang yang ngomong cinta sama Nabi, banyak orang yang ngomong cinta sama Rasul. Tapi kita lihat, Pak, sholat ditinggalin terang-terangan, betul apa enggak? Puasa ditinggalin terang-terangan, betul apa enggak?
maksiat terang-terangan, mereka nggak malu, betul apa enggak? Makanya la yabqa minal Islam illa ismu. Akhir-akhir zaman ini boro-boro perkumpulan seperti ini bapak-bapak sekalian, pengajian berlomba-lomba bukan makin untuk menunjukkan kebenaran, tapi mereka berlomba-lomba untuk nyari jamaah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Amin. Makanya mudah-mudahan tidak terjadi kaum kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayat qaminal Islam illa ismu. Islam cuma tinggal namanya doang. Wala yabqa minal Quran illa ismu. Al-Quran cuma tinggal tulisannya doang. Yang bisa baca aja. Ngomong Islam, ngomong beriman, baca Quran kalian bisa. Betul apa enggak? Betul apa enggak kira-kira? Saya berdakwah kemana-mana, ceramah keliling, hampir setiap daerah saya nanya Pak. Yang saya sedih jahit sekarang, anak-anak kecil kita panggil ke depan. Apal enggak rukun Islam? Usia 12 tahun belum apa rukun Islam. Alhamdulillah subhanallah. Sekarang kita enak zikir, oh iya kita udah tua, kita udah paham tentang Islam, belajar dari kecil. Tapi anak keturunan kita, anak-anak kecil, mereka yang mana harusnya udah ngerti Al-Quran, harusnya udah bisa baca Al-Quran, tapi mengapa sekarang semakin banyaknya ilmu bisa dicari, tapi semakin banyak orang yang tidak mengerti akan agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang pertama tadi la yabqa minal Islam illa ismu. Yang kedua wala yabqa minal Quran illa rasmu. Yang ketiga apa? Masajidum amirah wa hiya kharabun minal huda. Orang-orang berlomba bikin masjid gede-gedean, bikin masjid mewah-mewahan, bikin masjid bagus-bagusan, tapi isinya kosong. Betul apa enggak kira-kira? Betul apa enggak kira-kira? Akhirnya apa? Mereka ngumpul doang, nunjukin kekayaannya, nyumbang. Oh saya nyumbang buat acara, oh saya nyumbang buat masjid, tapi mereka tidak ingin mengisi masjid-masjidnya Allah Subhanahu. Nah kita bersyukur sekarang adanya MTS Jen seperti ini, kumpul yang mana sholat subuh biasanya sebaris 2 baris. Setiap acara MTS Jen ini lebih daripada Jumatan. Alhamdulillah. Kita perlu bersyukur, makanya kita doakan mudah-mudahan seluruh jemaah sehat walafiat. Amin ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Akhirnya apa? Mereka yang mengatakan Islam, mereka yang mengatakan cinta kepada Allah, mereka yang mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, yang akhirnya apa? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Boleh kita memang satu akidah. Tadi mengatakan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, tapi tidak semua orang yang mereka Islam, mereka senang dengan acara seperti ini. Pak, kenapa? Karena mereka mengatakan, oh baca maulidnya bid'ah, oh baca tahlilnya bid'ah, segala macam. Bapak-bapak sekalian, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sekarang akhir zaman, jangan sampai kita mau dipropaganda. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sekarang repot Pak, kalau Islam sama Islam udah berantem, yang senang orang kafir. Betul apa enggak? Ini kisah nyata terjadi di Libanon bapak-bapak sekalian. Bukti kalau yang mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sebuah bid'ah dolalah, ini dalilnya jelas. Kisah nyata di Libanon masih tahun-tahun ini, belum terlalu lama. Artinya masih zaman kita hidup. Di Libanon ada seorang keluarga, marga namanya Al-Ghattas. Sebuah keluarga yang nama besarnya Al-Ghattas. Mereka bukan orang Islam, mereka orang kafir, mereka orang Nasrani. Keluarga Al-Ghattas ini, bapak-bapak sekalian, namanya di Libanon, terkenalnya negara Arab. Tapi ternyata di sana Islam dan Nasrani itu setengah-setengah, Pak. 50%, 50%, jangan dibilang orang Islam semua. Banyak Indonesia Islamnya.
walaupun mereka orang Arab. Akhirnya apa? Di sana kalau ngadain maulid, kalau kita ngadain maulid punya apa? Pas lagi makhluk kiam nyalain petasan, betul apa enggak? Kalau di sono karena negara konflik, pestol bebas. Pak, teman saya kuliah di Libanon, teman saya banyak sekali yang kuliah di Libanon sana. Itu kalau kesal sama orang, mereka tetangganya langsung nembak rumahnya, Pak. Lah bukan ngomong-ngomong, benar saya. Dia sering bikin status WA itu dari apartemen ke bawah, orang naik motor, naik mobil, senggolan di jalan, berhenti tembak-tembakan, Pak. Udah coba kalau dikira repot benar kayaknya. Dia kalau kesel sama orang, enak juga kan tinggal ngambil pistol rumah. Akhirnya apa? Ketika acara maulid, karena di sana pistol bebas, bahkan kalau bapak ke Libanon, bapak silahkan sholat. Orang tuh yang ditaruh bukan HP, kalau kita namanya HP, ini namanya pistol, Pak. Bercanda itu kan tinggal tempeleng kan. Akhirnya apa? Acara maulid di Libanon sana ketika peringatan, di Indonesia pakai petasan, di sana pakai pistol nembak ke atas, Pak. Ketika berdiri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika, nembak ke atas dulu. Orang-orang tentara semua ditembak. Ketika nembak ke atas, keluarga yang Al-Qottos tadi itu nonton acara maulidnya. Ada satu peluru yang nyasar ke kepala anaknya berdua, tembus ke otak belakangnya. Akhirnya apa? Dibawa ke rumah sakit bedah di Libanon. Dokternya nggak sanggup, dokternya nggak bisa, dokternya nggak mampu. Akhirnya apa bapak-bapak sekalian? Dibawa lagi ke rumah sakit yang lebih terkemuka, namanya rumah sakit Amerika. Itu orang-orang Amerika yang punya rumah sakit di sana. Buat dibedah otaknya, karena harus dioperasi, nggak bisa, anaknya udah nggak sadar. Walhasil apa? Ketika itu akhirnya orang tuanya dipanggil sama dokternya, ibu, bapak, sini datang. Ini anaknya udah nggak mungkin sadar lagi. Ini anaknya udah nggak bisa selamat lagi karena pelurunya tembus ke dalam otak. Akhirnya apa? Ibu bapaknya nangis teriak-teriak, Aina Muhammad, mana yang namanya Muhammad? Aina Muhammad, mana yang namanya Muhammad? Yang engkau disebutkan oleh seluruh orang, dipanggil namanya Muhammad, Muhammad. Karena namamu disebut, peluru ini nempel ke kepala anak. Keluar dari rumah sakit teriak-teriak marah-marah. Akhirnya apa? Masuk ke dalam lagi anaknya. Ternyata anaknya di ruangan tadi, bapak-bapak, ketika ayah dan ibunya masuk lagi, anaknya udah duduk sadar. Anaknya udah duduk sadar yang tadi kata dokter ini udah gak mungkin hidup. Akhirnya apa ya Allah? Ternyata anaknya ngomong langsung, dokter, ayah, umi, tutup pintunya, tutup. Kenapa? Jangan sampai dia keluar. Ini pada bingung. Jangan sampai orang itu keluar. Minta, emang ada siapa lagi? Gak ada siapa-siapa. Akhirnya apa? Ternyata anak tersebut mengatakan, tadi datang seorang laki-laki ngobatin kepala saya, dan beliau mengatakan beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak tak percaya silahkan, kisah ini nyata, Pak, asli dan wakil, jelas. Maka ini adalah salah satu keajaiban daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Nabi wafat udah yang lama, Pak, berapa tahun lalu, tapi sampai sekarang masih terasa syafaatnya dari baginda Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum. Benar tadi yang dibahas tentang sholawat, yang dibahas tentang zikir, yang dibahas tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu apa? Untuk menjalankan perintah daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena sebab itu makanya jangan pernah kita ingin diadu domba. Kenapa? Karena umat Islam di akhir zaman menjadi benteng akhir daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita mudah-mudahan acara majlis taklim ini yang diadakan setiap minggunya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berkecimpung, baik jamaahnya, baik donaturnya, baik yang menyediakan tempatnya, semuanya akan ditunggu oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi oleh karena sebab itu saya di sini bukan ingin menceramahi, akan tetapi ingin mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, kuatkan akidah kita, kuatkan keyakinan kita, percayakan cinta kita kepada Nabi Muhammad pasti akan dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala.